Di Delhi, India, ada sebuah distrik bernama Dwarka, dan di dalamnya ada sebuah wilayah bernama Rajnagar. Di sana hiduplah sebuah keluarga Verma. Keluarga tersebut memiliki 4 anggota. Vinod Verma, kepala keluarga, istrinya Puspa, putra mereka Nitin Verma, dan istrinya Pooja. Vinod bekerja sebagai operator telepon, sementara Puspa mengurus rumah. Nitin, putra mereka, memiliki pekerjaan di perusahaan Carabao, dan Pooja mengajar di sebuah sekolah swasta. Mereka adalah sebuah keluarga bahagia yang penuh kehangatan. Yang semakin menambah kebahagiaan mereka adalah Pooja sedang hamil 6 bulan. Segera keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang akan bertambah menjadi 5 orang. Kehidupan berjalan lancar tanpa rasa khawatir dan segalanya tampak sempurna. Pada malam tanggal 18 April 2008, Nitin Verma sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian bekerja. Sangat ingin cepat sampai ke rumah, dia melaju kencang di jalan dengan motornya. Saat dia mendekati Taman Buddha Jayanti, ban motornya selip dan menabrak sebuah pohon. Nitin mengalami luka dan memar di jari, tangan, dan lututnya. Meskipun lukanya tidak mengancam jiwa, dia terguncang dan butuh pertolongan. Pertama, dia mencoba menelepon istrinya, Pooja, tetapi tidak diangkat. Kemudian dia mencoba menelepon ibunya, Puspa, tetapi lagi-lagi tidak ada yang mengangkat. Selanjutnya, dia menelepon ayahnya, Vinod, tapi panggilannya juga tidak terjawab. Semakin khawatir, dia menelepon telepon rumah, namun disambut dengan keheningan. Dengan perasaan yang semakin cemas, Nitin mencoba menghubungi pamannya, Vijay, sekitar jam 12:04 malam. Dia menjelaskan tentang kecelakaan yang dia alami dan meminta Vijay untuk datang menjemputnya. Nitin juga meminta Vijay untuk memeriksa keluarganya, untuk memastikan semuanya baik-baik saja, karena dia belum bisa menghubungi yang lain. Vijay, paman Nitin itu, tinggal tidak jauh dari rumah keluarga Nitin. Ketika dia mengetahui tentang kecelakaan itu, dia segera meminta kedua putranya untuk memeriksa Nitin. Kemudian bersama dengan seorang teman, mereka bertiga berangkat untuk menjemput Nitin. Sementara itu, Vijay mencoba menelepon saudaranya, Vinod, tetapi tidak ada jawaban. Dia juga menghubungi Puspa dan Pooja, tetapi lagi-lagi tidak ada yang menjawab. Menjadi semakin khawatir, Vijay memutuskan untuk menelepon Virendra Singh, seorang tetangga Vinod. Dia memintanya untuk pergi ke rumah Vinod dan memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, karena mereka tidak dapat dihubungi. Virendra segera pergi ke rumah Vinod. Dia membunyikan bel pintu beberapa kali, mengetuk dengan keras dan memanggil-manggil, tetapi rumah itu tetap sunyi senyap, tidak ada jawaban. Virendra lalu menelepon Vijay kembali untuk melaporkan kondisi itu. Didesak oleh kekhawatiran yang semakin besar, Vijay menyuruh Virendra untuk mendobrak pintu jika memang perlu. Tetapi ketika Virendra mencoba membuka pintu, dia terkejut menemukan pintu itu tidak terkunci sama sekali. Dia mendorongnya hingga terbuka dan melangkah masuk, berharap untuk mengetahui apa yang terjadi. Segera setelah Virendra masuk, dia melihat sesosok tubuh tergeletak di dekat tangga. Itu adalah Vinod Verma. Tubuhnya berlumuran darah dan dipenuhi banyak luka. Kaget dan ngeri, dia bergegas keluar rumah dan segera menelepon Vijay untuk menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Vijay sangat terguncang dengan berita itu. Dia mengatakan bahwa dia akan sampai di sana secepat mungkin. Rumah Vijay hanya berjarak sekitar 1 hingga 1,5 kilometer dari rumah Vinod. Vijay dengan cepat bergegas menuju ke rumah Vinod. Saat Vijay melangkah masuk ke dalam rumah, dia melihat tubuh tidak bernyawa Vinod tergeletak di sana. Virendra dan Vijay lalu bergegas ke atas menuju ke kamar Pooja. Tetapi dalam perjalanan ke atas, mereka menemukan tubuh lain. Kali ini adalah Puspa, istri Vinod. Vijay benar-benar syok. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi atau siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Bertekad untuk menemukan Pooja, Vijay melangkah cepat menuju ke kamarnya. Ketika dia masuk, dia dihadapkan pada pemandangan mengerikan lainnya. Tubuh tak bernyawa Pooja tergeletak di dekat pintu. Seluruh ruangan berlumuran darah.
sofa, tempat tidur, semuanya berwarna merah. Vijay yang sangat terkejut tidak tahu harus berbuat apa. Dia segera berlari keluar rumah dan menelepon polisi untuk melaporkan kejahatan yang mengerikan itu. Polisi segera tiba di sana. Ketika mereka memasuki rumah, mereka menemukan 3 mayat dan mulai menyelidiki untuk memahami apa yang terjadi dan siapa di balik pembunuhan itu. Awalnya polisi mengira itu mungkin sebuah perampokan yang berubah menjadi mematikan. Tetapi setelah menggeledah seluruh rumah, termasuk semua lemari dan tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti perhiasan dan uang, mereka menyadari tidak ada yang hilang. Bahkan Puspa dan menantu perempuannya Puja masih mengenakan perhiasan emas mereka. Ini membuktikan bahwa perampokan bukanlah motifnya. Saat itu, Nitin mendapat telepon dari Vijay yang memberitahunya tentang kejadian itu. Nitin memberitahu pamannya bahwa dia sudah berada di luar rumah dan akan masuk ke dalam. Vijay dengan cepat keluar, dan begitu Nitin tiba, dia tidak diizinkan masuk ke dalam. Dia dihentikan di pintu masuk. Tetapi Nitin sangat ingin melihat apa yang terjadi, siapa yang melakukannya dan bagaimana semuanya terjadi. Dia ingin melihat kondisi anggota keluarganya. Segera setelah Nitin masuk ke dalam, dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Pemandangan mayat-mayat seluruh anggota keluarganya itu terlalu berat baginya dan dia langsung pingsan. Karena luka-luka yang dialaminya sewaktu kecelakaan sebelumnya, dia dilarikan ke rumah sakit Deen Dayal Upadhyay dan dirawat di sana. Sementara itu, polisi yang memeriksa jenazah keluarga Verma menemukan bahwa ketiganya telah diserang berkali-kali. Vinod Verma telah ditusuk dengan senjata tajam sekitar 18 kali. Dada, perut, dan lehernya semuanya terluka parah. Polisi menyadari ini bukanlah perampokan, melainkan kasus kebencian yang mengakar dalam. Tetapi siapa yang bisa melakukan tindakan mengerikan seperti itu? Polisi mulai menyelidiki latar belakang keluarga tersebut dengan fokus utama pada Vinod Verma untuk mengetahui apakah dia mempunyai musuh. Mereka mulai mencari kemungkinan perselisihan keuangan atau masalah lain yang bisa menyebabkan kejahatan yang mengerikan ini. Karena Virendra Singh adalah orang pertama yang memasuki rumah, polisi menanyainya tentang apa yang dilihatnya dan apakah dia melihat orang lain di sana. Virendra menjelaskan bahwa dia menerima telepon dari Vijay untuk memintanya memeriksa rumah Vinod, karena tidak ada yang menjawab telepon. Dia membunyikan bel pintu beberapa kali, mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama mereka, tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Akhirnya ketika dia mendorong pintu sedikit, pintu itu terbuka. Ternyata pintunya tidak dikunci, hanya ditutup biasa. Sungguh mencurigakan karena pintu rumah dibiarkan tidak terkunci di tengah malam. Kemudian Virendra menggambarkan bagaimana saat masuk dia melihat pemandangan mengerikan di dalamnya. Sementara itu, penyelidikan berjalan dengan kekuatan penuh. Polisi mengumpulkan sampel, bukti, dan mengambil sidik jari dari seluruh penjuru rumah. Ketiga jenazah lalu dikirim ke rumah sakit Deen Dayal Upadhyay untuk diotopsi. Nitin sebenarnya juga dirawat di rumah sakit yang sama, tapi kemudian dipindahkan ke rumah sakit lain untuk perawatan lebih lanjut. Di rumah sakit Deen Dayal Upadhyay, pemeriksaan postmortem ketiga jenazah dilakukan. Para dokter yang melakukan otopsi merasa ngeri dengan luasnya luka yang dialami ketiganya. Vinod telah ditusuk 18 kali, Puspa 14 kali, dan Puja yang sedang hamil ditusuk 49 kali. Kebrutalan serangan tersebut mengejutkan semua orang. Polisi sekarang yakin bahwa ini bukan perampokan, tetapi kasus kebencian yang mengakar dalam. Polisi mulai menanyai semua orang di lingkungan keluarga, tetangga, teman, dan kolega. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Vinod Verma awalnya tinggal di desa Palam sebelum pindah ke Delhi pada tahun 2004, di mana dia membeli rumah dan menetap bersama keluarganya. Meskipun telah dilakukan interogasi dan penyelidikan intensif, polisi tidak menemukan petunjuk ataupun musuh dalam kehidupan Vinod. Hal ini membuat mereka curiga bahwa pelakunya mungkin adalah seseorang di dalam keluarga. Untuk menindaklanjuti kemungkinan ini,
polisi memutuskan untuk memeriksa catatan panggilan semua anggota keluarga untuk menggali lebih dalam kasus ini. Polisi memperoleh catatan panggilan keempat anggota keluarga Verma, Vinod, Puspa, Nitin, dan Pooja. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam riwayat panggilan Vinod, Puspa, dan Pooja. Percakapan terakhir mereka adalah dengan orang-orang yang mereka kenal. Namun ketika mereka meninjau riwayat panggilan Nitin, sesuatu yang aneh menarik perhatian mereka. Pada hari kejadian, 18 April, Nitin telah melakukan 21 panggilan ke seseorang yang tinggal di lingkungan sekitar rumahnya. Polisi segera memintanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mereka memintanya untuk menceritakan kejadian malam itu, dan dia mengulangi cerita yang sama yang dia ceritakan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang kerja, dia mengalami kecelakaan, dan ketika dia tidak dapat menghubungi keluarganya, dia menelepon pamannya. Nitin menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada polisi. Namun polisi melihat beberapa ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Luka-luka yang diderita Nitin termasuk sayatan dan cakaran tampak mencurigakan. Para dokter mencatat bahwa walaupun goresan itu mungkin saja terjadi karena kecelakaan di jalan raya, tapi lukanya tidak biasa. Luka-luka tersebut ditemukan di kedua tangan dan pahanya, serupa dengan luka yang dialami orang tua dan istrinya. Kemudian, saat polisi memeriksa lokasi kecelakaan, mereka tidak menemukan benda tajam yang dapat menyebabkan luka tersebut. Dan ketika ditanya tentang cederanya, Nitin tidak dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan. Polisi menjadi semakin curiga ketika mereka memeriksa riwayat panggilan ponselnya dan memperhatikan bahwa dia tidak menelepon keluarganya sama sekali pada hari kejadian. Setelah kecelakaan itu, Nitin langsung menelepon Vijay pamannya. Nitin juga mengaku hari itu dia pulang larut malam setelah bekerja. Namun polisi menemukan masalah dengan pernyataan tersebut. Sekitar jam 10 malam itu, Nitin berbicara dengan saudara iparnya, Rahul, yang merupakan saudara laki-laki Pooja. Rahul mengatakan kepada polisi bahwa saat panggilan tersebut, Nitin mengatakan bahwa dia sudah ada di rumah. Ketika polisi mengkonfrontasi Nitin dengan informasi ini, dia akhirnya menangis dan mengaku. Ternyata, Nitinlah yang telah membunuh orang tuanya dan istrinya yang sedang hamil 6 bulan. 1 tahun sebelumnya, pada bulan Januari 2007, Nitin dan Pooja menikah. Itu adalah pernikahan karena cinta dengan kedua keluarga sangat bahagia dan mendukung pasangan tersebut. Keluarga Pooja tinggal di Delhi Barat yang berjarak sekitar 18 km dari rumah keluarga Nitin. Setelah pernikahan mereka, Nitin dan Pooja hidup dengan sangat bahagia, ditambah Pooja dengan cepat segera hamil. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berantakan dan mereka mulai sering bertengkar. Kedua orang tua Nitin, Vinod dan Puspa, membela Pooja ketika mereka berkelahi. Hal ini yang membuat Nitin semakin kesal. Nitin mulai berencana untuk menyingkirkan istrinya. Pada malam tanggal 18 April, pertengkaran lain terjadi di antara mereka. Kamar tidur mereka berada di lantai 2 dan ada pisau dapur di dalam kamar. Dalam keadaan marah, Nitin kehilangan kendali. Meskipun dia telah merencanakan untuk membunuh istrinya selama 10 hari terakhir, tindakan itu terjadi di saat kemarahan yang tidak terkendali. Nitin menyerang istrinya yang sedang hamil dengan pisau. Ia menusuknya sebanyak 49 kali sehingga menutupi tubuhnya dengan luka tusukan. Ketika ibu Nitin, Puspa, mendengar keributan dari lantai dasar, dia bergegas ke kamar mereka dan mencoba menghentikannya. Tetapi dalam kemarahannya, Nitin menyalahkan ibunya dan menyerangnya dengan pisau juga. Puspa mencoba untuk membela diri, tetapi dia tersandung sofa dan Nitin menikamnya 14 kali. Mendengar teriakan istrinya, ayah Nitin, Vinod, yang berada di lantai dasar berteriak untuk menanyakan apa yang terjadi. Karena beberapa masalah kesehatan, Vinod tidak bisa menaiki tangga, jadi dia berteriak dari bawah. Mendengar suara ayahnya, Nitin yang sudah berlumuran darah turun ke bawah dan mulai menyerang ayahnya serta menikamnya sebanyak 18 kali.
Selama penyerangan itu, Nitin juga terluka oleh pisau yang sama ketika mereka mencoba membela diri. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tanggal 18 April sekitar jam 9:25 malam. Setelah membunuh keluarganya, Nitin melarikan diri dengan motornya. Dia membuang rompi berlumuran darah yang dia kenakan, bersama dengan handuk dan pisau di dekat rel kereta api Palam. Untuk menutupi kejahatannya, Nitin sengaja melakukan kecelakaan palsu dengan menabrakkan motornya dan mengalami luka ringan sehingga seolah-olah dia mengalami kecelakaan. Pada jam 12:40 malam, dia menelepon pamannya, Vijay, dan secara keliru mengklaim bahwa keluarganya tidak menjawab telepon, meskipun dia tidak benar-benar menelepon mereka. Penyelidikan juga mengungkap fakta mengejutkan. Pada hari pembunuhan, Nitin membuat 21 panggilan kepada seorang gadis bernama Ragini yang tinggal di dekat rumahnya. Ragini berusia 19 tahun, sementara Nitin berusia 28 tahun. Nitin dan Ragini telah menjalin hubungan bahkan sebelum Nitin menikah dengan Pooja. Dan meskipun sudah menikah, Nitin terus berhubungan dengan Ragini. Ketika Nitin dan Pooja menikah, Ragini berusia 19 tahun. Dan ketika nanti berumur 20 tahun, Nitin berencana untuk menikahinya secara sah setelah melenyapkan Pooja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perselingkuhan rahasia ini, baik keluarga Ragini, keluarga Nitin, atau bahkan Pooja. Ketika Pooja hamil, rumah seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan tentang menyambut bayi mereka. Awalnya semua orang senang, tetapi seiring dengan perkembangan kehamilannya, Pooja menemukan rahasia Nitin bahwa dia telah terlibat dengan 2 wanita sebelum pernikahan mereka diresmikan. Nitin menikahi Pooja sambil melanjutkan perselingkuhannya dengan Ragini. Ketika Pooja menemukan kenyataan ini, dia memberitahu mertuanya. Penyelidikan lebih lanjut oleh polisi mengungkap fakta lain yang mengejutkan. Nitin Verma sebenarnya bukan anak kandung Venod dan Puspa. Dia diadopsi. Ketika Nitin masih baru lahir, orang tua kandungnya meninggalkannya di tempat sampah. Venod dan Puspa mengambil anak tersebut dengan tangan terbuka karena mereka tidak memiliki anak sendiri. Kisah ini hanya diketahui oleh segelintir orang termasuk Vijay, paman Nitin. Tetapi sebagian besar orang termasuk Pooja tidak mengetahui bahwa Nitin adalah anak adopsi. Meskipun dibesarkan dengan cinta dan perhatian, Nitin akhirnya membunuh orang tua yang telah menyelamatkan dan membesarkannya. Semua demi cinta terhadap seorang gadis muda. Berdasarkan pengakuan Nitin, polisi menemukan handuk, pisau, dan rompi berlumuran darah di dekat rel kereta api. Dengan sidik jari Nitin ditemukan di pisaunya. Lembar tuntutan telah diajukan dan proses pengadilan dimulai dengan Ragini juga dipanggil untuk bersaksi. Polisi mengatakan bahwa saat menanyai Ragini, mereka menyadari bahwa dia tidak mengetahui perbuatan Nitin. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua akan pergi ke tempat lain dan memulai hidup baru. Orang tua Nitin awalnya tidak menyadari perselingkuhan mereka, tetapi setelah Pooja mengetahuinya, seluruh keluarga tahu tentang hal itu. Sekitar 32 orang bersaksi dan bukti kuat disajikan. Pada 16 Agustus 2012, Nitin dinyatakan bersalah atas pembunuhan 3 anggota keluarganya. Pada 4 September 2012, pengadilan menjatuhkan hukuman mati padanya dan menyebutnya sebagai ancaman bagi masyarakat. Namun Nitin mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pada 6 September 2013, pengadilan tinggi memutuskan untuk meringankan hukuman matinya menjadi penjara seumur hidup. Pengadilan menganggap bahwa tindakan Nitin didorong oleh kemarahan dan mempertimbangkan tidak adanya catatan kriminal sebelumnya. Nitin Verma sekarang menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.